Ada 7 orang pemuda, dia berdakwah la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, jangan sembah kecuali Allah, tiada Tuhan selain Allah. Itu aja kampanyenya, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, jangan sembah kecuali Allah. Wah, marah raja, disuruh kejar ini anak muda, ini aliran sesat, kejar ini anak muda. Dikejar, dilempari. Akhirnya ini anak muda cari perlindungan, karena malam hari mereka kemudian tidur di dalam gua. 7 orang tidur dalam gua. Begitu dia bangun, dia bilang salah satu di antara mereka, si perukin nih lapar ki, piko dulu belanja di sebelah. Pergilah belanja salah satu di antara mereka. Begitu dia belanjakan uangnya, dia bilang, ndak laku ini uangmu, 700 tahun 300 tahun yang lalu ini laku ini uang. Nah, bilang ini anak muda sambarang, ku bilang betul, ini uang mati ini uang 309 tahun yang lalu dia laku ini uang, ndak ada sekarang. Ternyata mereka lupa dan mereka tidak tahu tidur ki mereka 309 tahun. 309 tahun tidur, Pak. Begitu dia baru sadar, dia lihat, kan ada 1 ekor anjing yang ikut bersama mereka. Salah satu binatang nanti yang ikut masuk dalam surga adalah anjingnya Ashabul Kahfi. Pelajaran pertama, anjing saja ikut ulama masuk surga, apalagi manusia. Cuma ini setan selalu kita ganggu. Kita lebih senang ikut pejabat daripada ulama. Kita lebih senang bangga berfoto sama pengusaha daripada ulama. Kalau pejabat kita jabat tangan, kita cium tangannya, padahal baru 5 menit yang lalu tanda tangan korupsi. Kalau pengusaha bangga kok, kalau ulama tidak. Mau aku lihat buktinya lagi, kau tidak cinta ulama ya? Coba mi kalau undang ku artis batinan tuh nu hargai, dijemput pakai bisnis kelas pesawatnya, dikasih hotel bintang 5, dikawal tentara polisi. Padahal apa ji datang dia bawa? Apa nak bawa kangku itu? Alamat palsu. Kelihatan dadana, kelihatan pahanya. Ndak juga nak kasih pegang kok, nak pakai Cina-Cina aja kok. Apa? Nak kasih pegang kok? Ndak, nak kasih lihat aja kok. Apa? Ada itu aja kok orang berdiri. Dikasih uang 100 juta. Sampai di Jakarta uangnya 100 juta dia pakai narkoba, dia pakai mabuk, dia pakai berzina. Sementara kalau penghafal imam kau besok ini lebaran, lu panggil semua itu imam pergi baca-baca di rumah nu. Apa? Nu jempui. Apa? Nu jempui? Tidak. Batu sendiri jo imam. Sudah 1 jam barasanji di rumahmu, bos. Busa-busa kali pakna. Sallallahu alaihi Muhammad, tidak ada kipas angin. Pulangnya apa kau kasih? Songkolo. Tambah jalan kote 4. Mau kasih pisang. Nah bilang suaminya, dede 1 jam kau nak tinggalkan itu rumah na, tinggalkan warung supaya datang kau baca-baca doa di rumah nu. Masa itu mau kasih pisang ji? Apa nak bilang? Tambah mi di situ, tambah sekasih cukup 20 jalan kote. Nah, jangan ketawa, saya serius ini. Itu biasa saya kasih tahu itu anak-anak yang ikut sama saya. Saya dapat fasilitas hidup seperti ini setelah saya belajar bertahun-tahun, berdarah-darah otakku 16 tahun di Makassar menderita, baru saya bisa jadi naik private jet, dijemput masuk istana, dijemput ke, kalau orang di Indonesia dikawal polisi biasa, kalau luar negeri baru dikawal ke polisi, itu yang luar biasa. Saya bertahun-tahun baru bisa dapat itu fasilitas. Aku bilang, kau lihat kau, yang ikut-ikut semua sama saya. Dengan praktisnya kau bisa dapat itu, tidak perlu berdarah-darah otakmu. Kenapa? Karena kau ikut sama ulama, bukan das atletik. Allah angkat. Matikan dulu HP ini. Setan tonjong, setan juga itu mengganggu konsentrasi. Ya, 1. Cintai ulama. Bagaimana cara mencintai ulama? Amalkan ilmunya. Jangan kau banding-bandingkan. Ada juga orang sekarang dengar ceramah jadi juri. Punennya ceramah jago mentau-tau. Punen juga ada tak duduk jadi juri kok. Jangan kau bandingkan. Apalagi kau celah, apalagi kau bully.
Kalau kau tidak suka dakwah seseorang, diam, tidak usah kau amalkan. Kalau kau tidak sependapat, sudah, jangan kau hina. Karena bagaimanapun ulamamu niatnya adalah menyebarkan Islam yang kebetulan ditakdirkan berbeda pandangan dengan kamu. Biasa orang berbeda pandangan itu ulama, biasa. Kenapa berbeda pandangan? Karena berbeda persepsi sudut pandang. Ada anak tanya, Kak, karena saya dosen komunikasi, ya, itu ada namanya persepsi. Apa itu persepsi sudut pandang? Kenapa orang berbeda? Tergantung dari mana dia memandang. Iya toh? Punan pandang dari bokok, tidak lihat mukaku. Iya toh? Salahkah kau bilang tidak ada muka? Nah, tidak, tapi tidak naliaki. Muliakah dari depan? Tidak ada pantakku. Salahkah kalau dia bilang tidak ada pantaknya? Tidak naliaki. Jadi kalau ada orang berpendapat tidak sesuai, oh berarti tidak naliak yang saya tahu. Contoh, supaya gampang kita mengerti. Contoh ya, kalau saya bilang saya tidak makan, apa artinya? Hah? Lapar. Apa lagi? Hah? Puasa. Apa lagi? Kenyang. Apa lagi? Alergi. Apa lagi? Caru. Coba. Dengar nih. Nah, baru satu kalimat, saya tidak makan. Ada yang bilang lapar, ada yang bilang kenyang, ada yang bilang alergi, ada yang bilang caru, ada yang bilang puasa, ada yang bilang tidak suka, ada yang bilang haram. Baru satu kalimat sudah berapa sudut pandang yang masuk. Begitu juga hadis yang diterima. Hadis yang diterima dalam bentuk kalimat, tidak ada fotonya, tidak ada videonya, tidak ada tutorialnya. Maka kita berbeda pendapat. Kenapa? Satu lihat dari sini, satu lihat dari sini, satu lihat dari atas, satu dari depan, berbeda. Maka yang baik, terima perbedaan. Lakukan yang kamu yakini, jangan kau salahkan pendapatnya orang. Itu yang paling hebat. Ini kita ini anak-anak baru belajar agama di medsos, itu pun kecur. Misalnya saya kasih kau contoh yang paling banyak ribut sekarang, potong kuku. Dilarang potong kuku. Potong kuku nah persoalkan tidak puasa. Nah itu lebih penting itu puasa daripada potong kuku. Potong kuku bukan haram. Itu pun persepsi ulama. Ada yang mengatakan potong kuku adalah binatang yang dipotong. Ada juga yang mengatakan orang yang mau berkurban. Bayangkan kalau kau mau berkurban, 2 bulan yang lalu kau lupa potong kuku. Nah sekarang mau kau lebaran, sunnah rapi, tidak dipotong nih. Maka ulama katakan Allah mencintai kerapian, rapinya potongi. Mau kau potong silakan, tidak mau potong silakan, jangan mau kau ribut. Sibui mempersoalkan potong kuku, dan tidak ada korbanmu. Sibui persoalkan potong kuku, nah tidak ada kambingmu. Sibui mengatakan saya tidak mampu, tapi rokoknya 2 bungkus 1 hari. Ini biasanya beleng-beleng. Iya. Jadi ketika kau mendapatkan ulama, kau boleh tidak setuju dengan pendapatnya, jangan hina. Ikuti yang Anda yakini tanpa menyalahkan orang lain. Saya kasih lagi contoh. Takbir. Kan ada itu hadisnya Nabi bilang, saya melihat Nabi takbir sejajar dengan bahunya. Mana yang dibilang sejajar dengan bahu? Kan tidak ada gambarnya, tidak ada videonya. Beda kalau beli ke elektronik kan ada tutorialnya. Ada caranya pasang ini. Kalau ini hadis kan tidak ada. Apa yang dimaksud sejajar dengan bahu? Pertama begini takbirnya, Allahu Akbar. Ya kan? Kenapa sejajar? Karena cinik dari depannya. Ini. Yang kedua, Allahu Akbar. Kenapa sejajar? Nah cinik batu rateki. Ada tong yang tidak sampai begini je. Allah. Ada begini. Begini pertama, Allahu Akbar. Ada hadisnya. Allahu Akbar. Ada hadisnya. Ada tong yang begini, Allahu Akbar. Biar nih. Ada tong yang terlewat, Allah. Jangan kau ganggu orang. Lakukan yang kamu lakukan. Ada juga itu selesai Allahu Akbar, kan macam-macam posisi tangan. Ada yang begini, ada toh? Ada yang tengah-tengah begini, ada juga yang begini, ada juga di sini. Perlu misi nenek-nenek kah? Apa sih nenek-nenek? Apa nenek? Ini bukan dibawa sekali, dibawa na pusat, bukan dibawa na lagi. Nah, yang ada juga begini. Ini Syiah, Iran, umumnya begini.
Mau kau begini silakan, mau kau begini silakan, mau kau begini. Yang tidak boleh kalau kau pakai semua. Allah. Pasti salah pihak sekali. Jelas ya? Pelajaran pertama dari kisah tadi, ikuti ulama. Oke. Kisah berikutnya. Ya. La ilaha illallah. Tidak Tuhan selain Allah. Jangan sembah kecuali Allah. Ibrahim Rasulullah. Wah, marah Raja Namrud. Ini Ibrahim mengganggu stabilitas akidah ketuhanan negara. Ibrahim, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, jangan sembah kecuali Allah. Marah Raja Namrud. Ibrahim ini bapaknya namanya Azar. Ibrahim menjadi nabi. Ya, kemudian pergi berburu Raja Namrud. Pergi berburu. Ibrahim masuki di gedung sesembahannya Raja Namrud. Kayak tong kita kira-kira sekarang masjid. Masuki rumah ibadahnya Namrud. Banyak patung di situ. Ada patung kecil, ada patung besar, ada paling besar. Ibrahim ambak semua itu patung-patung. Hancurkan semua itu patung-patung kecil. Sisa satu yang paling besar. Itu patung besar begini tangannya. Itu Ibrahim ambil ke itu kampak wase, gantungi di tangannya. Pulang Namrud berburu, pergi di rumah ibadahnya, kaget ki. Ngapa dia tersinggung semua Tuhan kah? Tuhannya tersinggung itu. Wah, ada ini subversif, ada yang melakukan teroris. Cari, sebar intel. Ketemu, ternyata Ibrahim pelakunya. Tangkap, adili Ibrahim. Ibrahim, menurut intel, kamu yang hancurkan berhala-berhala kami. Dia bilang, Ibrahim, siapa bilang? Banyak tuh bicaramu kau. Siapa bilang? Intel. Bohong, bukan saya. Ibrahim berdiri dan dia tunjuk itu patung besar yang pegang kampak. Dia bilang, bukan saya, ini. Ininya menunjuk dirinya, tangannya menunjuk patung. Ini orang Bugis bilang bele-bele tolise. Betul tahu. Dia bilang, bukan saya, ini. Ininya bentuk dirinya, kata ini bentuk dirinya meskipun dia tunjuk patung. Ringkas kisah, kata Ibrahim, bukan saya. Akhirnya Namrud, pokoknya kamu. Keputusan Ibrahim dibakar secara hidup-hidup di lapangan. Kemudian api yang sangat besar, kira-kira seperti lapangan di depan, tidak bisa Ibrahim dilempar, dibikinkan patte. Tahu patte? Tahu patte? Ketapel. Tahu maki patte tuh? Dulu kupakai dulu biasa kalau kita pergi curi mangga dulu di kampung. Patte dibikinkan ketapel, dikasih masuk Ibrahim, tarik, lepas, jatuh di tengah-tengah. Ibrahim, adek-adek, kalau orang dibakar dalam api yang sangat besar, bisa hidup apa tidak? Bapak-bapak bisa hidup atau tidak? Tidak mungkin kata hukum fisika. Tapi kata Allah dalam Quran, api dingin kok, selamatkan Ibrahim. Akhirnya apa? Api yang sangat besar menyala-nyala itu berubah wujud merah tapi dingin. Ibrahim selamat. Titik. Hikmah berikutnya. Tidak boleh orang berkata, kalau bapaknya perampok juga itu anaknya. Tidak. Ibrahim bapaknya penyembah berhala, tapi anaknya menjadi nabi. Hidayah. Adik-adik, tidak otomatis kita kalau bapak tak ulama, anaknya langsung Tommy menjadi ulama. Tidak. Begitu sebaliknya, tidak otomatis kalau bapaknya penjahat, anaknya ikut penjahat juga. Hidayah. Ya. Pelajaran kedua berikutnya ini. Tidak ada yang mustahil. Ketiga, tidak ada yang mustahil di sisi Allah. Tidak ada yang mustahil di sisi Allah. Tidak masuk akal. Tidak masuk akal Ibrahim bisa selamat. Tapi kalau Allah berkehendak, tidak ada yang tidak masuk akal. Untungnya Allah perintahkan api dingin, selamatkan Ibrahim. Andai saja tidak ada kata selamatkan Ibrahim, mati membeku Ibrahim. Ada enggak orang mati membeku? Ada.
Orang yang misalnya pergi ketinggian gunung, salju, mati dia. Saya lupa istilahnya itu, orang kalau hipotermia, kedinginan, membeku itu darah. Darah itu kan aliran air. Dia kirim itu air ke jantung, dia pompa, tapi membeku, jantung tidak bisa berjalan. Jantung tidak bekerja, mati. Maka Allah perintahkan api dingin, selamatkan Ibrahim. Selamat Ibrahim. Tidak masuk akal. Kalau Allah berkehendak, tidak ada yang tidak masuk akal.